Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 2020 survei ekonomi nasional mencatat ada sekitar 28,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 10,34% populasi nasional. Angka ini adalah angka yang tidak sedikit, dan sayangnya mereka seringkali tidak seberuntung anggota masyarakat yang lain, khususnya dalam memperoleh hak-haknya, baik hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk beribadah, dan hak-hak mendasar yang lain. Padahal Islam memberikan suatu pedoman nilai al-qiyamul asisiyah agar kita sebagai manusia mampu melihat setiap individu sebagai pribadi yang setara dan memiliki hak yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimul Tanzil menerangkan latar belakang turunnya ayat ini. Menurutnya salah satu alasan Allah menurunkan ayat ini adalah peristiwa yang dialami oleh Bilal bin Rabah yang diejek dan diremehkan oleh orang-orang kafir Quraisy sesaat setelah ia diperintahkan untuk mengumandangkan azan oleh Rasulullah pasca Fatu Makkah. Setelah tuntas mengumandangkan azan di atas Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Bilal sembari melemparkan olok-olok dan umpatan seperti, apakah Muhammad tidak memiliki orang lain selain gagak hitam ini untuk memudahkan azan? Setelah itu turunlah pembelaan Allah terhadap Bilal dengan menurunkan ayat ini. Pembelaan Islam yang tidak hanya sekedar diberikan oleh Bilal, tapi juga pembelaan atas harkat manusia yang seharusnya dimuliakan. Meskipun orang tersebut memiliki status sosial rendah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, selain dalam Al-Quran, pembelaan Islam terhadap harkat manusia juga dapat kita baca dalam narasi hadis. Bahkan kisah dalam hadis ini sangat spesifik tentang bagaimana Rasulullah membela manusia yang secara fisik mengalami disabilitas.
Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pernah diminta oleh Rasulullah SAW untuk memetik ranting pohon yang akan digunakan untuk bersiwak. Ketika ia telah menaiki pohon tersebut, angin yang cukup kencang berhembus dan membuat pakaiannya tersingkap. Ketika itu, dua betis dari Abdullah bin Mas'ud yang kecil tampak oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bagi mereka, ukuran kaki Abdullah bin Mas'ud aneh dan tidak seproporsional seperti ukuran kaki orang pada umumnya. Melihat tingkah para sahabat yang menertawakan kaki Abdullah bin Mas'ud, Nabi langsung berkomentar, "Apa yang kalian tertawakan?" Para sahabat kemudian menjawab, "Duhai Rasulullah, kami menertawakan kaki kecil Abdullah bin Mas'ud itu." Mendengar jawaban itu, Rasulullah marah lalu kemudian mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat nanti akan lebih berat timbangannya dari gunung Uhud." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sungguh pernyataan Nabi ini tidak hanya sekedar pembelaan terhadap Abdullah bin Mas'ud, tapi lebih daripada itu, hal tersebut merupakan bentuk advokasi dan keberpihakan Rasulullah pada kaum difabel. Dari hadis ini pula kita seharusnya meneladani Rasulullah dalam hal pembelaan kita kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka juga adalah manusia yang sama dan setara seperti kita, yang layak dan berhak juga untuk mendapatkan kemuliaan dan hak-haknya. Demikian khutbah Jumat pada hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi manusia yang bertakwa dan memperhatikan hak-hak saudara kita yang difabel. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.